Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 5. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Budi. Nah, Budi hari Jumat ini dia menguat lagi 5,6% ya. Ini sudah sempat closing di bawah pergerakan MA30 malah. Lalu hari ini dia gap down, lalu kembali menguat lagi. Sempat breakout 226 dan 230-nya, tapi nggak kuat ya, akhirnya dia close di harga 226. Nah, ini masih di minggu depan boleh diperhatikan ya kalau misalkan lanjut, kalau sudah mulai bergerak di atas 226. Tapi kalau saya sarankan lihat dia apakah berhasil breakout high-nya dulu atau enggak. Kalau nggak berhasil breakout high-nya, sebaiknya tunggu dulu ya sampai dia berhasil breakout high-nya di 232. Nah, kalau misalkan ternyata dia koreksi lagi ya, pastikan dia nggak tembus dari harga 220. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah gula. Nah, gula sudah mulai sepertinya sudah mulai capek ya. Kita lihat aja apakah dia masih mau lanjut lagi atau enggak. Kalau misalkan dia masih mau lanjut lagi, dia harus breakout untuk tembusin high-nya dulu ini di 324. Nah, berarti kalau tembus berarti dia bikin ATH baru. Ini target-target sebelumnya ya, saya hapus saja. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 324, berarti ada kemungkinan dia lanjut ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, kalau misalkan dia turun nggak tembus dari 304, harusnya masih oke untuk di hold. Selanjutnya adalah JAR. JAR hari ini juga sempat naik ya, bahkan sempat tembus 336 ya, atau sempat menyentuh harga 342. Tapi saya nggak kuat, dia juga turun lagi, akhirnya close di harga 318. Ini masih boleh dipantau pergerakannya. Untuk EMA 10 dan 30-nya sudah hampir cross, jadi mudah-mudahan minggu depan cross dan JAR bisa naik lagi. Targetnya adalah 362. Kalau misalkan 362-nya tembus, mudah-mudahan bisa ke sekitar harga 402. Selanjutnya adalah BC. Nah, ini BC juga boleh dipantau ya pergerakannya selama dia nggak turun atau close di bawah 1560. Nah, tapi kalau misalkan dia closing sampai dengan penutupan ya, sampai dengan penutupan dia di bawah 1560, sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, saran saya tunggu dia breakout dan bisa bertahan di atas 1620-nya. Nah, ini dipantau aja, sudah sideways cukup panjang dari bulan November, sudah hampir 2 bulan ya setelah dia naik di sideways. Kalau misalkan dia bisa tembus dan bisa bertahan di atas stop box 1620, mudah-mudahan bisa kembali menembus target 1660-nya. Selanjutnya adalah SMRA. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya, SMRA masih bertahan di atas support 600. Nah, ini selama dia masih di atas 600 harusnya masih oke. Kita lihat aja beberapa hari ke depan ya. Misalkan 1 minggu atau 2 minggu atau beberapa hari lah, selama dia masih berada di atas harga 600 harusnya masih oke. Nah, tapi di bawahnya juga masih ada support ya, 590-nya. Nah, kalau misalkan dia kembali menguat ya, targetnya adalah masih sama seperti sebelumnya, masih di 650. Selanjutnya Sido. Nah, ini Sido sudah cukup panjang, ini dia sideways. Nah, ini kita lihat aja apakah Sido akan ke bawah atau ke atas lagi. Nah, kalau misalkan dia ke bawah ya, close di bawah 750, ini sudah mesti hati-hati. Ini juga masih ada support juga sebetulnya di sini di 740-nya. Nah, kalau misalkan ternyata dia turun atau close sampai dengan penutupan ya, bahkan close di bawah 740, ya sebaiknya cari saham yang lain aja. Tapi kalau misalkan ternyata dia menguat ya, kalau dia menguat dan bisa tembus dari 790, ini akan sangat bagus. Targetnya lumayan tinggi ya, kalau misalkan tembus 790-nya, targetnya adalah di 970. Begitu juga saham BKDP. Nah, BKDP juga nih belum bergerak lagi ya, masih belum berhasil close di atas 88.
dan juga 89. Paling nggak close di harga 90 ini sudah mulai bagus. Tapi di minggu depan boleh diperhatikan aja kalau misalkan ternyata BKDP kembali menguat. Nah, ini dipantau pergerakannya ya. Boleh diperhatikan karena dia sebetulnya sudah pergerakan EMA 10-nya sudah di atas EMA 30, tapi sayangnya harga masih di bawah EMA 30-nya. Jadi dipantau aja untuk BKDP. Selanjutnya adalah INCF. INCF juga hari ini sempat menyentuh support 56 ya, tapi nggak tembus, dia akhirnya close di 57. Masih ada kemungkinan dia balik lagi ke atas, jadi dipantau aja. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai turun di bawah 56, apalagi close di bawah 56, sebaiknya jangan masuk dulu ya, tunggu sampai dia kembali menguat lagi atau bergerak di atas EMA 10-nya. Selanjutnya Same hari ini doji ya. Nah, setelah terkoreksi, dia hari ini doji, boleh diperhatikan pergerakannya minggu depan kalau dia menghijau lagi. Apalagi kalau dia bisa berhasil close di atas 308. Nah, kalau dia bisa close kembali menguat lagi dan close di atas 308, masih ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya ya menuju 328 ya. Berikutnya adalah IMJS. IMJS juga hari ini menguat 5,3%. Nah, ini kalau misalkan lanjut, ini masih ada resisten sebetulnya di sini 322. Dipantau aja kalau misalkan dia kembali menguat dan bisa menembus 322. Tapi kalau misalkan enggak dan koreksi, pastikan koreksinya itu enggak tembus dari harga 306. Kalau misalkan dia close di bawah 306 ya tunggu dulu, buat yang belum punya jangan masuk dulu ya. Tunggu dia kembali menguat lagi aja. Selanjutnya adalah MTPS. MTPS hari ini sempat naik ya padahal ke harga 109, tapi akhirnya ditutup ARB close di harga 96. Masih boleh diperhatikan pergerakannya ya untuk MTPS. Untuk saat ini selama dia nggak tembus dari harga 89 masih boleh diperhatikan. Nah, untuk resisten saat ini di 105-nya udah sempat ditembus tapi sayangnya nggak bisa bertahan. Masih ada resisten top box juga di sini di 113-nya. Ini pantau aja kalau misalkan kembali menguat lagi dan kuat ya. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat, dia turun lagi. Buat yang belum punya jangan masuk dulu, tunggu apakah dia mantul di area 89 atau tidak. Berikutnya adalah SLIS. SLIS masih koreksi hari ini 0,7% ya. Belum ada tanda-tanda pembalikan lagi. Kita lihat aja apakah dia kembali menguat lagi dan bisa bertahan di atas 266. Nah, kalau kembali menguat lagi di atas 266 ini bagus, berarti dia masih mau melanjutkan trennya. Tapi kalau misalkan ternyata minggu depan ya dia kembali turun lagi atau bahkan close di bawah 246, sebaiknya jangan masuk dulu, lebih baik tunggu di harga bawah aja atau di support 216. Next adalah MAPI. MAPI ini juga boleh diperhatikan untuk minggu depan apakah dia berhasil breakout 1460-nya atau enggak. Nah, saran saya tunggu aja sampai dia breakout 1460 ya, atau sekalian di 1475. Kalau misalkan dia bisa closing di atas 1475 ini bagus ya, mudah-mudahan dia bisa naik lagi. Masih ada resisten di 1530. Ini masih sangat uptrend. Jadi sebaiknya tunggu dia breakout aja dulu ya. Paling nggak breakout 1460-nya. Dan saham yang terakhir untuk video part 5 ini adalah CEM. Nah, CEM juga kembali menguat ya, tapi belum berhasil close di atas EMA 10-nya atau di atas harga 162. Ini dipantau aja, kalau sudah mulai bergerak di atas harga 162, ini bisa spec buy. Targetnya adalah di 220 ya. Kalau misalkan dia kuat, mudah-mudahan resisten 230-nya juga bisa ditembus lagi. Tapi kalau misalkan dia turun lagi atau bahkan close di bawah 132, sebaiknya jangan masuk dulu.
Oke, mungkin segitu dulu untuk video part 5 ya. Semoga membantu teman-teman semua untuk menentukan pilihan saham-saham buat di minggu depan atau buat di tahun depan atau buat di tahun 2023. Dari video part 1 dan part 5 semoga membantu teman-teman semua, dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk support channel ini ya. Bagi yang baru nonton jangan lupa untuk subscribe, dan juga teman-teman yang sudah nonton ini belum subscribe, tolong support dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.